Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 2? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan ceria selalu. Amin Allahumma amin. Baik anak semua, pada kesempatan kali ini Pak Mufid akan menemani anak-anak semua belajar Al-Quran Hadis bersama. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sehat. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semua, di kesempatan kali nanti Pak Mufid akan melanjutkan materi yang ada di materi Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya coba anak-anak disiapkan dulu alat tulisnya dan bukunya ya. Baik anak semua, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu hukum bacaan gunnah. Apa anak? Hukum bacaan gunnah. Di dalam bab ini nanti kita akan belajar apa saja? Yang pertama, arti hukum bacaan gunnah. Kemudian huruf-huruf gunnah apa saja? Kemudian contoh bacaan gunnah. Contohnya apa? Nanti akan Pak Mufid sampaikan semuanya. Baik, sebelum Pak Mufid lanjutkan, anak-anak lebih fokus lagi ya, diperhatikan dan lebih cermat lagi. Agar apa? Agar paham dan tahu apa nanti yang kita bahas hari ini. Baik, yang pertama akan Pak Mufid sampaikan arti hukum bacaan gunnah. Arti hukum bacaan gunnah. Gunnah artinya dengung atau mendengung. Apa anak? Gunnah artinya apa? Dengung atau mendengung. Ini arti dari gunnah, artinya dengung atau mendengung. Suara dengung dalam bacaan gunnah mengandung eng dan ya, eng dan Nah, ini nanti bedanya mana akan Pak Mufid sampaikan dan kita bahas bersama. Ini kandungan dalam bacaan gunnah ya. Ada eng dan Tentunya nanti yang eng yang bagaimana, terus yang yang bagaimana nanti akan kita pahami bersama. Kemudian lama bacaan dengung ditahan selama 2 ketukan. 2 ketukan. 2 ketukan, kurang lebih seperti itu ya. Lama bacaan dengungnya ditahan selama berapa ketukan anak-anak? 2 ketukan. Sampai sini bisa dimengerti. Ini adalah arti hukum bacaan gunnah ya. Gunnah artinya dengung atau mendengung. Kemudian suara dengung dalam bacaan gunnah mengandung eng dan Kemudian lamanya dengung ditahan selama 2 ketukan. Maksudnya yang ditahan bukan ketukannya tapi bacaannya ya yang ditahan, kemudian diketuk 2 kali. Tuk tuk. Nah, seperti itu. Itu lamanya. Jadi jangan kelamaan. Nah, bukan gitu. Itu lebih dari 2 ya. Jadi 2 ketukan. Paham sampai sini anak? Kalau paham, Pak Mufid lanjutkan. Oke. Selanjutnya Pak Mufid akan sampaikan poin B, yaitu huruf-huruf gunnah. Nah, di sini anak-anak akan mengetahui dan akan Pak Mufid sampaikan apa saja huruf yang terkandung dalam bacaan gunnah ini. Anak mau tahu? Siap? Oke. Yang pertama hurufnya. Ternyata hurufnya ada 2 saja. Mudah ya, huruf gunnah ada 2 macam. Ada 2 macam. Jadi anak-anak cukup mudah ya untuk mengingatnya ya.
Gunnah itu hurufnya ada dua. Yang pertama mim tasydid. Ingat-ingat, mim tasydid nih ya, mim ini tasydid. Jika tidak ada tasydidnya, maka tidak bisa disebut huruf gunnah. Atau tasydidnya saja tidak ada huruf mimnya juga sama, tidak bisa disebut huruf gunnah. Jadi satu rangkaian mim dan tasydid. Mim dan tasydid. Apa anak huruf yang pertama? Mim tasydid. Nah, mim tasydid, ini mimnya, ini tasydidnya ya. Harus satu kesatuan atau gabung. Mimnya saja juga tidak bisa, tasydidnya saja juga tidak bisa disebut huruf gunnah. Ini huruf yang pertama. Ingat-ingat ya, apa anak? Mim tasydid. Oke. Untuk huruf yang kedua yaitu apa anak? Nun tasydid. Ini adalah huruf gunnah yang kedua. Nun tasydid sama, nunnya saja tanpa tasydid juga tidak bisa disebut huruf gunnah, atau tasydidnya saja tanpa huruf nun juga tidak bisa disebut huruf gunnah. Harus satu kesatuan nun dan tasydid. Nun tasydid ini baru bisa disebut huruf gunnah. Huruf gunnah. Kalau nanti anak-anak ingin mencari bacaan, jadi ini sudah dirangkai, jadi sudah diikuti dengan huruf hijaiyah yang lainnya, sehingga menjadi surah atau menjadi ayat. Ini namanya bacaan ya. Kalau hanya seperti ini saja, ini disebut dengan hurufnya saja, huruf gunnah, mim tasydid dan nun tasydid. Sampai sini paham? Mudah ya? Oke, ini adalah macam-macam huruf gunnah, yaitu ada dua. Apa saja? Yaitu mim tasydid dan nun tasydid. Pak Hafid lanjutkan ya. Oke, kemudian Pak Hafid akan memberikan beberapa contoh huruf gunnah. Tentunya mim tasydid sendiri, nun tasydid juga sendiri. Nah, Pak Hafid akan memberikan contoh mim tasydid terlebih dahulu. Nah, sini akan Pak Hafid berikan contoh. Nah, ini adalah hurufnya, ini bacaannya ketika sudah terangkai dalam bacaan ya. Walaupun harokat setelah di atasnya tasydid ini fathah, tetap dinamakan huruf gunnah. Walaupun nanti ada contoh juga berharokat kasroh atau berharokat dhammah, karena mim dan tasydid ini bergabung atau bersama, jadi disebut bacaan gunnah atau huruf gunnah. Apa ini? Falamma, ditahan. Nah, karena mim tasydidnya yang gunnah, jadi yang ditahan dua ketukan yang ini ya. Falamma. Bisa anak? Ya, cara bacanya seperti itu. Coba dipraktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Falamma. Nah, jadi ngetuknya ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi sedengan ya. Sedengan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian Pak Hafid berikan contoh mim tasydid yang berharokat kasroh. Ini dia. Mim tasydid berharokat kasroh. Nah, kalau nanti fathah ini kasroh. Bacanya bagaimana anak? Hammi. Bisa? Ayo coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hammi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, mim tasydid berharokat dhammah. Ini dia, bacanya apa anak? Fahimmu. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Fahimmu. Nah, seperti itu ya caranya ya. Ini adalah contoh bacaan gunnah dengan huruf mim tasydid. Macam-macam ya, mim tasydid berharokat fathah, mim tasydid berharokat kasroh, dan mim tasydid berharokat dhammah. Ini sama-sama contoh bacaan gunnah.
Nah, setelah mim tasydid, Muhammad akan berikan contoh nun tasydid. Apa anak? Nun tasydid sama. Nanti juga Muhammad berikan nun tasydid berharokat fathah, nun tasydid berharokat kasroh, dan nun tasydid berharokat dhammah. Baik, kita simak bersama. Untuk yang nun tasydid berharokat fathah, contohnya apa ini? Dibaca jannata, 2 harokat ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jannata. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nun tasydid berharokat kasroh ini dibaca fa inni. Yuk 1, 2, 3. Fa inni. Nah, seperti itu. Bacanya 2 ketukan. Kemudian yang nun tasydid berharokat dhammah ini bacaannya an-nuru. Nah, jadi nunnya ini ditahan 2 ketukan. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. An-nuru. Nah, karena ini juga panjang, maka juga harus dibaca panjang. An-nuru. Nah, seperti itu ya anak ya. Sama ya, ini nun tasydid berharokat fathah, nun tasydid berharokat kasroh, nun tasydid berharokat dhammah. Dan ini contoh-contohnya. Sampai sini paham anak? Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, kalau anak-anak sudah paham dan sudah mengerti, coba diperhatikan ini Pak Hafid berikan ringkasan. Nah, rangkuman ya. Guna pengertiannya seperti tadi, membaca dengan dengung setiap nun tasydid. Ingat nun tasydid ya. Kalau hanya nun saja tidak tanpa tasydid maka bukan termasuk huruf gunnah. Begitu juga mem. Jadi nun tasydid dan mem tasydid. Dan ditahan 2 ketukan. Ini pengertiannya ya. Kemudian hurufnya ada 2 saja. Apa tadi? Nun tasydid dan mem tasydid. Ya, ini hurufnya. Ini contohnya, contoh yang mudah dan pendek. Inna, mimma. Nah, seperti itu ya. Ini contoh nun tasydid berharokat fathah. Ini juga mim tasydid berharokat fathah. Ini rangkuman, nanti bisa memperkuat pemahaman anak-anak gitu ya. Dilanjutkan menulis contoh bacaan gunnah. Bacaan gunnah berapa Pak Hafid? Tidak usah banyak-banyak, cukup 5 saja. 5 ini sudah Pak Hafid kasih contoh 1. Contoh yang mim tasydid dulu semuanya ya. Dan anak tinggal mencari 4 contoh. Boleh anak-anak dilihat di Al-Qur'an, cari di juz 30 juga boleh, atau anak-anak mencari bacaan gunnah di as-soffah juga boleh ya. Ini yang kelompoknya mim tasydid dulu ya. Mim tasydid di sini. Kemudian yang ini kelompoknya nun tasydid, juga sudah Pak Hafid berikan 1 contoh. Jadi anak-anak tinggal mencari 4 contoh. Nah, ini anak-anak aku tulis di buku tulis kalian, tidak usah di buku ulangan, cuman di buku tulis Al-Quran Hadis. Kemudian jika sudah lengkap, sudah selesai, nanti bisa dikirimkan ke Pak Mufid di foto ya. Seperti itu. Sebelum Mufid akhiri, ada pertanyaan anak-anak? Bisa ya? Ya, bisa nyari contohnya, boleh di Al-Quran, boleh di as-soffah gitu ya. Yang pendek-pendek aja enggak apa-apa, enggak usah panjang-panjang dulu nih kayak contohnya Pak Hafid. Yang penting mengandung bacaan gunnah, mim tasydid dan nun tasydid. Seperti itu ya anak-anak ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Hafid cukupkan sekian dan Pak Hafid akhiri. Jika ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.